Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di rumah? Mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti mata pelajaran terkhusus dari Ibu, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk kali ini adalah kelas 8. Anak-anakku sekalian, sebelum aktivitas pembelajaran dimulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar kegiatan kita pada kali ini bernilai manfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anakku sekalian, baiklah, kita langsung saja masuk pada materi, yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan rute kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Sebelumnya, Ibu mengharapkan kalian memperhatikan peta rute kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Jadi di situ sudah jelas. Jadi peta yang ditampilkan ini adalah peta dunia, dan sudah jelas di situ di peta tersebut kalian melihat rute bangsa-bangsa Barat. Jadi yang menjadi pelopor kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia itu sebenarnya adalah Spanyol dan Portugis. Nah, untuk jelasnya, kalau kalian masih belum jelas, kalian bisa melihat keterangan yang ada di bawah sebelah kiri dari peta itu. Baiklah, ada penjelasannya juga dari Ibu. Kita lihat bersama-sama. Ya, ini kita lihat Portugis. Penjelajahan yang pertama yang dilakukan oleh tokoh Bartolomeus Dias. Perjalanannya yaitu menelusuri pantai barat Afrika. Itu terjadi pada tahun 1488. Kemudian kapalnya terkena ombak sehingga mendarat di ujung selatan benua Afrika yang dikenal dengan Tanjung Harapan. Kemudian karena terkena ombak, akhirnya perjalanannya dihentikan. Selanjutnya, penjelajahan Portugis yang kedua oleh tokoh Vasco da Gama. Perjalanannya dimulai pada bulan Juli 1497. Berangkat dari pelabuhan Lisabon dan singgah di Tanjung Harapan. Kemudian petunjuk dari pelaut bangsa Moor menelusuri pantai timur Afrika pada tahun 1498. Mendarat di Calicut, yaitu di Goa, kemudian menguasai Goa dan memberikan pajak di situ. Kemudian setiap tempat yang disinggahi dipasangi patok batu yang bernama Padrao. Di Goa adalah salah satu kota yang ada di India. Kemudian di Goa, Vasco da Gama berhasil mendirikan kantor dagang dan benteng oleh Raja Portugis, yang kemudian diangkat sebagai penguasa. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yang melakukan penjelajahan samudra yaitu Alfonso de Albuquerque, yaitu penjelajahannya dimulai pada tahun 1453 sampai 1515. Berdasarkan info bahwa India bukanlah pusat rempah-rempah, jadi ya, karena merasa bahwa India itu bukan pusat rempah-rempah, kemudian melanjutkan perjalanannya, yaitu pada bulan Juli 1511, kemudian tiba pada bulan Agustus 1511. Kemudian armada Portugis menguasai Malaka. Dampaknya
dari penguasaan Portugis ini adalah satu, monopoli perdagangan, yaitu pedagang Islam terdesak. Kemudian yang kedua, perlawanan yang dilakukan oleh Fatih Kadir atau Katir, kemudian dikalahkan. Kemudian meminta bantuan dari kerajaan Demak pada tahun 1513. Pasukan Demak menyerang Malaka dan penyerangannya gagal. Kemudian pada tahun 1512 tiba di Maluku Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia dan orang-orang Eropa pertama yang memulai kolonisasi Eropa selama berabad-abad atas Nusantara. Nah, itulah tadi anak-anakku penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Mudah-mudahan anakku bisa memahami. Kalaupun nanti ada yang tidak dipahami, bisa kalian bertanya di WA grup kalian. Baiklah, kita lanjut ke bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini penjelajahan yang dilakukan oleh tokoh yang pertama adalah yaitu Christopher Columbus. Ya, ini Christopher Columbus inilah yang mengeluarkan anggapan bahwa bumi itu bulat. Jadi dia yang mengeluarkan pendapat tersebut bahwa bumi itu bulat. Kemudian mendapat dukungan dari Ratu Isabella. Dukungannya itu berupa 3 kapal dengan segala perlengkapannya. Perjalanan dari Christopher Columbus ini dimulai pada tanggal 3 Agustus 1492, kemudian berangkat dari pelabuhan Spanyol ke arah barat. Kemudian pada 6 September 1492 sampai di pelabuhan Kanari, sebelah barat Afrika. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1492 mendarat di Kepulauan Bahama. Kemudian Kepulauan Bahama ini di sana terdapat suku Indian. Kemudian Christopher Columbus kemudian menjadi wilayah San Salvador. Lanjutkan seterusnya ke Haiti pada tahun 1493. Kemudian Columbus kembali ke Spanyol dengan anggapan bahwa pelayarannya gagal. Selanjutnya kita masuk pada tokoh berikutnya yang dilakukan oleh penjelajah samudera, yaitu Magellan Hayes atau biasa dikenal dengan Magellan Hayes. Dia ini adalah kapten kapal Jan Sebastian Elcano. Perjalanannya mulai dari mengambil rute yang dilalui oleh Columbus, kemudian menemukan Selat Magellan. Perjalanannya dilanjutkan ke Samudra Pasifik pada Maret 1921 sampai di Pulau Guam. Kemudian April 1521 Kepulauan Massawa, kemudian Filipina, ini menjadi koloni dari Spanyol. Kemudian tanggal 27 April 1521 Magellan terbunuh di Pulau Massawa. Pelayarannya dilanjutkan ke selatan, yaitu sampai ke Kepulauan Maluku dan tiba pada tahun 1521, yaitu tempatnya rempah-rempah. Kemudian pulang dia melalui arah barat melewati Tanjung Harapan, kemudian sampai ke Spanyol. Dan pelayarannya ini kali ini adalah berhasil. Nah, itulah tadi anak-anakku sekalian perjalanan atau rute kedatangan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Dan dari penjelasan tadi Ibu menarik kesimpulan bahwa penjelajahan bangsa Portugis itu masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa dan Malaka. Sejak itu Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Kemudian kesimpulan yang kedua, bangsa Portugis kemudian
menjalin kerjasama dagang, terutama komunitas Lada dengan Kerajaan Sunda atau sekarang dikenal dengan Kerajaan Pajajaran. Ditandai dengan dibuatnya Padrau, yaitu prasasti kerjasama yang terjadi tahun 1522. Kemudian bangsa Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Babullah tahun 1575. Berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859 antara Kerajaan Belanda dan Portugal, bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur, kecuali bagian timur Pulau Timor, sekarang dikenal dengan Timor Leste. Kemudian penjelajahan Spanyol ini melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Rombongannya tersebut tiba di Maluku pada tahun 1522. Sambutan baik oleh Tidore dimanfaatkan Spanyol untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Spanyol mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate berakhir dengan dikeluarkannya Perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Ternate. Jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah